رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما warzuqna fahma. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terima seluruh amaliyah ibadah zuhur yang baru saja kita laksanakan dengan penerimaan yang terbaik, dan Allah bimbing kita untuk bisa mewujudkan syukur nikmat dengan rangkaian-rangkaian ibadah lainnya, yang dengan itu besar harapan rangkaian ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan yang bisa mempertemukan kita kepadanya kelak di akhirat. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in at-tabi'in. Yang mudah-mudahan kita mampu istiqamah melanjutkan estafet dakwahnya, menghidupkan segala sunnah-sunnahnya. Besar harapan salawat yang terucap melalui lisan ini akan menjadi bukti syafaat bagi kita di yaumil qiyamah. Kita awali kajian kita siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah melalui mukjizat suratul Fatihah yang dibaca, sebagaimana Allah sampaikan, Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran itu mengandung obat penawar, syifa, tidak hanya penawar penyakit yang bentuknya fisik, tapi juga batin. Maka mudah-mudahan Fatihah yang dibaca menjadi syifa lima fis sudur, menjadi rahmat dan pahala bagi mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, yang mewakafkan, yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, pengurus yang tentunya terus khidmat melayani umat dan jamaah yang terus istiqamah untuk memakmurkan masjid ini. على هذه النية وبكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Siang ini izinkan saya untuk sama-sama refleksi terkait atau terhadap pergantian tahun baru Hijriah. Karena banyak di antara kita orang muslim memahami pergantian tahun itu hanya sebatas euforia. Bahkan tidak sedikit di antara kita dengan dalih syiar agama, mereka mengajak peserta didiknya atau anak-anak asuhnya itu hanya sebatas pawai di jalan dengan kalimat-kalimat yang digaungkan. Namun seketika kita tanya kembali kepada pendidiknya dengan dalih syiar tadi tidak keliru. Tapi ketika kita bertanya kembali kepada beliau, esensinya apa yang bisa didapatkan? Dengan tegas beliau mengatakan bahwa ini agar anak-anak bisa merasakan bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada malam hari. Itu pun juga tidak keliru. Tapi ketika mereka menjawab dengan kata bahwasanya Nabi hijrah di tanggal 1 Muharram, ini yang perlu diluruskan. Sebab kalau kita telaah secara materi pendidikan agama Islam yang diterima oleh anak-anak didik kita, itu hanya sedikit tupoksinya berbicara tentang hijrah. Bahkan tidak begitu detail, bahkan tidak begitu banyak yang bisa disampaikan. Belum Nabi hijrah bagaimana ke Habasyah, belum Nabi hijrah bagaimana ke Taif, yang berharap bisa diterima di masyarakat Taif, namun pada kenyataannya ternyata bukan sambutan yang dia terima, tapi sambitan mayoritas oleh masyarakat Taif. Begitupun sejarah yang ketika berbicara bagaimana Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib, yang sekarang dinamakan dengan Madinah Al-Munawwarah. Ini sekali lagi yang perlu kita luruskan. Pergantian tahun kalender secara hijriyah, orang Islam di zaman kepemimpinan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab itu bukan sekedar mengikut-ngikuti atau bukan sekedar plagiatisme pada ajaran-ajaran yang sudah berkembang saat itu. Sekalipun kalender memang sudah ada. India yang pernah mengusung sebuah peradabannya itu pun juga memiliki kalender yang kita kenal dengan kalender Saka. Bahkan satu peradaban yang diusung oleh suku Maya
itu pun juga punya kalender yang dinamakan dengan kalender Maya. Jepang pun juga sudah punya kalender saat itu dengan penamaan kalender Meiji, atau yang lebih masyhur dikenal adalah kalender Temporaki. Dan bahkan kalau kita lihat sejarah peradaban Mesir itu pun juga punya kalender yang kita kenal dengan kalender Qibti. Sampai saat ini itu digunakan oleh orang-orang yang memiliki kasta tertinggi. Jadi kasta tertinggi bagi penduduk Mesir, asli Mesir, mereka suka menyebutnya dengan istilah Firaun. Beda halnya ketika bukan berasal dari Mesir, tapi punya kedudukan tertinggi di Mesir, mereka menyebutnya dengan istilah Malik. Dan itu pernah dialami di masa Nabi Yusuf alaihissalam yang punya pimpinan bukan berasal dari Mesir. Maka ayat Al-Quran menyebutnya Malik. Tapi kalau berasal asli dari Mesir, dia menduduki satu jabatan tertentu, ya di pemerintahan, maka disebut dengan Firaun. Jadi Firaun itu adalah bukan nama personal, tapi Firaun itu adalah legalitas yang diberikan kepada mereka yang asli Mesir dan punya kedudukan tertinggi di Mesir. Ya, jadi sering kita dapatkan ada Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Dan jangan ada kerjaan juga nyari-nyari nama aslinya dia, karena nggak bisa memberikan syafaat bagi kita. Maka kalendernya sampai saat ini pun juga masih dilestarikan oleh bangsa Mesir dengan istilah kata kalender Qibti. Tapi itu hanya mereka yang memiliki nilai-nilai spiritualitas tinggi. Begitupun sebaliknya, Cina pun juga punya kalender ya, yang kita kenal dengan kalender Imlek. Dan bahkan bangsa kita sendiri pun juga punya kalender yang hampir mayoritas berada di Pulau Jawa, itu memiliki kalender dengan istilah kalender Jawa, ya perpaduan antara Islamisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Dan hadirnya kalender Hijriah sekali lagi yang diusung oleh Umar bin Khattab itu bukan sekedar plagiatisme, bukan sekedar ikut-ikutan, juga bukan sekedar syiar. Ya, kadang kita selalu mengatakan ini ingin memperkenalkan identitas Islam. Sekali lagi, jangan sampai kita terjebak hanya dalam ranah identitas tapi tidak memahami esensi yang sesungguhnya. Banyak di antara kita yang hanya sibuk terhadap identitas tapi tidak memahami entitas yang sesungguhnya. Bahwa hadirnya kalender Islam, kata Umar bin Khattab, 1, diukur dari peredaran bulan. Sekalipun kalender yang diusung oleh Benedictus, oleh Gregorius, itu menggunakan perhitungan matahari, maka umat Islam ini diajarkan untuk mengenal makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asbab itu ada tafakurnya. Ya, satu contoh, Islam itu menggunakan 2 peredaran. Ada yang digunakan melalui peredaran matahari, juga menggunakan peredaran bulan. Menentukan aspek ibadah yang diukur dari peredaran bulan, itu pun juga ibadah-ibadah tertentu. Nabi mengatakan, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Untuk menetapkan yang namanya bulan Ramadan, berpuasa sampai berbuka, itu menggunakan peredaran bulan. Bahkan diyakinkan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil ahillah. Muhammad, kalau ada yang bertanya tentang bulan baru, hilal itu adalah bulan baru. Qul hiya mawaqitu linnasi fil hajj. Itu adalah ketentuan untuk menentukan musim haji. Ya, jadi ada ibadah-ibadah tertentu dalam Islam yang mengikuti peredaran bulan. Islam pun juga tidak menafikan ketika matahari itu Allah ciptakan, ada ranah ibadah yang ditentukan aspek peredaran matahari. Ya, contohnya ibadah yang baru saja kita laksanakan tadi. Bagaimana bisa menentukan waktu subuh tiba hatta yatabayyana khaitul abyad ilal khaitil aswad, atau yang kita kenal dengan fajar shadiq, yaitu mengetahui kapan masuk waktu subuh. Kapan masuk waktu zuhur? Hina qaidi rumhin, ketika matahari mulai tergelincir. Kapan masuk waktu maghrib tiba? Hinal ghurub, ketika matahari itu terbenam.
Nah, jadi dalam Islam itu menggunakan dua metode, menggunakan peredaran matahari untuk menentukan aspek ibadah salat, menggunakan peredaran bulan pada aspek-aspek ibadah tertentu. Ya, dan bahkan dalam Islam pun juga jangankan dua makhluk tersebut. Allah menyatakan wa bin najmi atau wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Allah memberikan isyarat-isyarat tertentu pada bintang-bintang. Artinya Allah ngasih petunjuk pada bintang-bintang itu. Ya, satu contoh 4 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang, bagaimana di kalangan masyarakat Mekah pada saat itu bisa memprediksikan kapan virus itu datang. Kapan pandemi itu hadir. Bahkan kapan pandemi itu pun juga diangkat. Itu menggunakan alamat bin najm. Jadi menggunakan isyarat bintang gitu. Makanya dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dinyatakan, "Idza tala'atin najmu sabahan rufi'atil ahad." Ya, yang sempat viral waktu tahun 2020, Maret kita di lockdown, kemudian Oktober itu ada yang memviralkan dengan redaksi hadis tersebut bahwa ketika bintang Suraya jatuh maka akan diangkat semua wabah. Ya, tidak termasuk diantaranya kata Imam Abu Hanifah sebetulnya itu hanya berlaku pada wabah hama tanaman saja, tapi tidak kepada wabah yang menjangkit manusia. Ya, dan itu pun juga diperkuat oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, itu hanya khusus pada wabah-wabah tanaman. Artinya pada tahun di masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang mampu melihat hilal secara langsung tanpa menggunakan alat. Orang-orang mampu menentukan aktivitas ibadah-ibadah tertentu tanpa menggunakan alat dan tanpa dibatasi kompetensi yang dimiliki. Ya, sementara sekarang ini untuk bisa melihat hilal saja itu hanya kompetensi tertentu. Dengan alat tertentu, bahkan anggaran tertentu ya. Jadi kebiasaan orang-orang dulu itu melihat hilal itu adalah kebiasaan mereka dan mampu menentukan kapan aspek-aspek ibadah dilaksanakan. Nah, inilah salah satu potret bahwa Islam itu menggunakan dua peredaran tersebut. Bahkan diyakinkan dalam ayat Al-Quran, surah Al-Kahfi misalkan. Bagaimana bisa membedakan peredaran matahari dengan peredaran bulan? Kapan jarak tempuhnya atau jarak waktunya? Ya, dalam surat Al-Kahfi itu diungkapkan walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'ah. Ya, ini bukti bahwa nggak cukup bagi kita memahami Al-Quran pada aspek terjemahan saja. Karena kalau kita memahami ayat Allah ini pada aspek terjemahan, kita akan keliru memahaminya. Bahwa ayat itu berbicara ketika ada Ashabul Kahf yang tidak ingin dimurtadkan, yang tidak juga ingin terlibat dalam sebuah kezaliman, ia bersinggah pada sebuah goa yang kemudian Allah tidurkan. Ayat itu berbicara bagaimana peredaran matahari ukurannya, anak muda ini ditidurkan kurang lebih sekitar 300 tahun. Kalau mengikuti peredaran bulan maka wazdadu tis'a ditambah 9. Jadi 309 tahun itu mengikuti peredaran bulan. Nah, jadi sekali lagi kalau kita hanya memahami aspek terjemahan, di situ hanya menerjemahkan pemuda Al-Kahfi ditidurkan oleh Allah, berada dalam goa yang namanya Al-Kahf, itu 309 tahun. Ya, jadi dalam ayat Al-Quran sebetulnya itu adalah ada perbedaan. Ya, salah sumiatin sinin 300 tahun, wazdadu ditambah 9 tahun. Itu kalau mau mengikuti peredaran bulannya. Nah, ini bukti sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam itu menggunakan dua makhluknya dalam menentukan. Ada metodenya. Sampai saat ini sekali lagi esensi hijriah itu yang tidak disampaikan kepada anak-anak. Padahal kata Umar bin Khattab bahwa pergantian tahun itu mengajarkan kepada anak-anak untuk tafakur terhadap alam. Jadi bukan sekadar euforia saja. Bukan menghabiskan materi untuk dibuang-buang atau dihambur-hamburkan saja.
Tapi justru kata Umar bin Khattab, disinilah bukti bahwa Allah menciptakan makhluknya itu tidak ada kesia-siaan, tidak ada kebatilan, tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia. Ya, sehingga beliau mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dan kadang Allah ciptakan begitu banyak anugerah dan nikmat kepada kita dan kita sendiri yang suka menafikan bahkan memandulkannya, Pak. Ya, satu contoh misalkan air yang Bapak Ibu beli entah di kantin atau dimanapun atau di depan yang kita ambil itu, siapa yang bisa menjamin kalau air yang di depan itu adalah air berkah? Tidak ada satupun di antara kita yang berani menjamin air itu adalah air berkah. Tapi kadang Allah sudah berikan garansi itu dan kita yang memandulkan. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Ketika Allah turunkan air hujan itu adalah air keberkahan. Maka dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan ketika air hujan itu turun, beliau langsung menengadahkan tangannya dan mengatakan Allahumma shayyiban nafi'. Ya Allah, air yang menimpa kepadaku ini setidaknya menghadirkan manfaat-manfaat dan ada ekosistem dalam kehidupan. Makanya setiap air hujan turun, beliau langsung arahkan tangannya itu dan dibasuh kepada Sayyidina Al-Hasan wal Husain dan bahkan beliau suka membuka kopiahnya ketika air hujan turun. Kadang kita suka menafikan. Biasanya kalau hujan turun, apa yang kita perintahkan ke anak-anak gitu, Pak? Ya tidak lain paling nyuruh anak-anak suruh masuk sebuahnya itu. Ya memang ada tupoksinya, segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik, sekalipun itu adalah nikmat. Ya. Ceramah seperti ini pun juga sesuatu yang baik, tapi kalau kadarnya kelebihan, ya seperti halnya obat. Obat itu kalau diberikan sesuai dengan dosisnya, maka akan jadi sembuh. Tapi kalau obat itu lebih dari dosisnya, maka bisa jadi penyakit. Ceramah pun juga sama, kajian ini pun juga sama. Makanya jangan lama-lama. Ya. Nah itu termasuk diantaranya air hujan. Nah sampai saat ini ternyata kadang kita suka menafikan dengan kehadiran digital sudah cukup, Pak. Padahal kami punya guru Syekh Yusri Rusdi, itu beliau ahli bedah di Mesir, Azhar. Beliau itu khuruj minal khilaf. Beliau keluar dari perbedaan pendapat bahwa seorang dokter itu memang harus dilatih untuk bisa menyentuh kadar kehangatan jasad atau di jenazah atau kedinginan daripada jenazah. Nah, sementara beliau khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat bahwa membeli jenazah itu haram, ada membeli jenazah itu adalah mubah, maka beliau buat satu ruangan khusus, ya, di mana satu ruangan itu dipantulkan sinarnya. Jadi kalau mahasiswa beliau mau praktek itu menggunakan jenazah virtual. Ya, pisaunya pisau virtual, ketika dia bedah pun juga darah yang keluar itu adalah darah virtual. Seketika mahasiswanya bertanya, cukupkah Syekh dengan seperti ini saja prakteknya bagi para dokter? Enggak cukup, kata beliau. Bahwa Allah menghadirkan seorang dokter itu biar bisa menyentuh langsung kadar kehangatan jenazah atau kadar dinginnya jenazah. Nah, artinya di sini tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Apalagi kondisi generasi-generasi kita yang tidak tahan dengan teriknya matahari. Bahwa itu merupakan alam yang Allah hadirkan untuk bisa ditafakurkan. Nah, sekali lagi hadirnya Hijriyah pergantian tahun itu adalah memperkenalkan kepada generasi-generasi kita untuk cinta terhadap alam, untuk bisa tafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun saat itu memang bulannya sudah ada, tanggalnya sudah ada, tahunnya yang dalam kalender Islam itu belum ada. Maka Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi gubernur saat itu meminta kepada Umar bin Khattab agar diusulkan umat Islam ini punya kalender khusus. Sebab kita untuk membalas surat-surat, ini nggak ketahuan apakah surat ini datang dari 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Maka kita ingin membalasnya, maka kita harus punya kalender khusus. Sementara bulan-bulannya itu sudah ada. Nah, sekali lagi, penamaan nama bulan itu sudah ada lebih dulu sejak Nabi Muhammad SAW belum lahir.
Yang membuat istilah-istilah bulan Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal itu adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW dari nasab yang kelima, yaitu Kilab bin Murrah. Dan beliau menamakan atau penamaan nama bulan tersebut itu menggunakan diambil dari iklim, diambil juga dari sosial. Ya, contoh misalkan di masa 1 bulan yang mereka hadapi masa panas yang sangat terik, maka bulan itu dinamakan dengan bulan Ramadan. Ya. Kalau panasnya sampai membakar, maka ditambah alif dan nun. Jadi namanya Ramadan. Dan bahkan diambil dari iklim pun juga ada. Ya, kebiasaan orang Arab itu waktaknya, mohon maaf, itu selalu doyan yang namanya perang. Makanya mereka membuat karakter bulan, jangan sampai di bulan ini ada peperangan. Maka mereka menamakan bulan itu khusus Al-Muharram. Anak-anak mudanya mengusulkan, kami nggak cukup 1 bulan itu sebagai gencatan senjata, sebagai bulan di mana berhenti untuk berperang. Kalau perlu 3 bulan, maka dibuatlah. Ya, ada yang namanya bulan Rabi, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Itu bukan hanya aspek ibadah, sehingga ketika orang mau melaksanakan ibadah, otomatis stop dari peperangan. Sementara sebelum melaksanakan ibadah, ada bulan persiapan untuk melakukan ibadah, namanya bulan Dzulqa'dah. Dan bahkan menariknya, penamaan dalam nama bulan tersebut ada yang diambil dari kebiasaan seekor hewan. Ya, kita mengenal ada yang namanya bulan Syawal. Syawal itu artinya kenaikan, Pak. Maksudnya adalah unta jantan yang suka naikin betinanya. Dan bagi orang Jakarta itu diterjemahkan, bulan Syawal itu adalah ikan bawal diasinin, katanya. Dan jadi sebuah lagu itu. Udah masuk Syawal, dikawinin. Nah, sebetulnya merujuk kepada hadisnya Sayyidah Aisyah. Bahwa Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya, kapan momentum yang paling baik untuk menikah? Ya sebagaimana Rasul menikahkan aku, yaitu di bulan Syawal. Nah, jadi penamaan bulan itu bukan berarti ada dan mengikut-ngikut, tapi justru penamaan bulan tersebut itu sudah ada sejak kakeknya Nabi Muhammad dan diambil dari iklim bahkan sosial. Nah, cuma tahunnya yang belum ada. Maka cerdasnya Sayyidina Umar mengumpulkan sedemikian banyak pemimpin, dan beliaulah dalam riwayat ada yang mengatakan, mengesahkan pendapatnya Sayyidina Ali, bahwa kalender Islam itu harus berangkat dari hijrahnya Nabi. Sekalipun memang ada yang mengusulkan bagaimana kalau dari lahirnya Nabi. Karena banyaknya pendapat ya, yang mengatakan Nabi itu nggak lahir tanggal 12. Nabi lahir tanggal 10. Ada yang mengatakan Nabi lahir tanggal 11. Maka perbedaan pendapat itu tidak menjadi acuan. Kita keluar dari perbedaan itu. Pendapat yang kedua, kalau begitu bagaimana yang dekat saja jaraknya, yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, kalaulah kalender Islam itu acuannya ke wafatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita tahu bahwa dunia ini gelap ketika Nabi Muhammad wafat. Maka jangan sampai kemudian itu menjadi acuan ketika pergantian tahun bagi Islam dipahami sebagai kalender takziah. Ya, jadi andaikan saat itu disetujui oleh Umar bin Khattab, ya kalender kita bukan kalender hijriah, tapi namanya kalender takziah. Yang kemudian akhirnya disepakati bahwa bagaimana berangkat dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata itu pun karena sumbangsih juga dari Abu Jahal. Kami katakan kenapa sumbangsih, karena kalau saat itu Abu Jahal tidak memimpin rapat di Kamis pagi, di mana rapatnya itu tertutup, hanya pucuk pimpinan-pimpinan saja, bahkan tidak ada wartawan bodrek satupun yang bisa diliput, tapi hasil rapat itu ternyata semuanya disadap oleh malaikat Jibril. Dan kami mendapatkan satu redaksi hadis 5 hari yang lalu, hasil rapat itu dalam riwayat Imam Muslim, ini hadis sahih, itu ternyata merupakan endorsan dari iblis. Jadi apa yang diusulkan oleh Abu Jahal merupakan endorsan dari iblis. Layaknya iblis mengatakan seorang pucuk pimpinan itu tidak perlu turun langsung untuk mengeksekusi Muhammad. Cukup bawahan-bawahannya saja. Itu karakter iblis, Pak. Biasa untuk mengeksekusi, mengganggu kita, itu tidak perlu beliau terjun langsung, tapi cukup
bawahan-bawahannya yaitu minal jinnati wan nas. Jadi dihadirkan anak-anak muda untuk mengeksekusi Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya Kamis siang itu dilaporkan ke Nabi Muhammad, maka turunlah ayat surah At-Taubah ayat 40. Jadi hijrahnya Nabi itu sebetulnya sentilan dari Allah, memangnya nggak ada yang mau menolong nabinya. Ya, illa tansuruhu, kata Allah, kalian nggak mau nolong nabinya. Kalau memang nggak mau nolong nabinya, yang terancam nyawanya ini biar saya yang menolong. Wa huma saniyasnani fil ghar, yang kemudian Nabi itu diperjalankan oleh Allah dengan temannya, dengan sahabatnya, dan bahkan dengan mertuanya yaitu Abu Bakar Siddiq. Namanya Abu Bakar itu dicantumkan dalam ayat itu. Kita nggak bisa bayangkan, Pak, kalau ada nama kita itu dicantumkan oleh Allah di ayat Al-Quran. Dan nama sahabat Abu Bakar itu diungkapkan oleh ayat 40 dari surah At-Taubah. Yang nemanin Nabi itu adalah Abu Bakar Siddiq. Ya plus mertua juga, plus sahabat juga. Nah, inilah bukti sekali lagi bahwa Umar bin Khattab menegaskan, hadirnya kalender Hijriah itu bukan sekedar euforia. Yang mana berangkat dari hijrahnya Nabi, sekali lagi Nabi hijrah tanggal 27 Safar. Keberangkatan dari rumah beliau menuju Madinah itu butuh waktu sekitar 2 minggu. Itu kalau jalan kaki. Ya. Tapi kalau mengendarai kendaraan ya jarak tempuhnya sekitar 6 jam. Apalagi yang mau lebih singkat ada yang 1 jam. Ya. Ini bukti bahwa kata Umar bin Khattab bahwa ini bukan sekedar identitas. Tapi justru kita akan mengembalikan peradaban yang pernah diusung oleh beliau. Makanya ada satu ormas yang sekarang itu sudah keluar dari perhitungan hisabnya. Tapi beliau memproklamirkan bahwa kalendernya adalah 1 hari 1 tanggal berdasarkan perputaran bulan yang akhirnya disepakati oleh para tokoh-tokoh agama di beberapa belahan dunia. Maka mudah-mudahan sekali lagi hadirnya kalender Hijriah yang diusulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu bukan sekedar identitas saja, bukan sekadar syiar saja, tapi melainkan ini entitas bagi seorang muslim untuk mengembalikan peradaban itu kembali. Mudah-mudahan ya dipelopori oleh satu ormas itu bisa diikuti dan tidak perlu makan banyak yang namanya anggaran-anggaran. Ya cukup dengan 1 hari 1 tanggal, sekalipun Islam pun juga menghormati bagi mereka yang imkanur ru'yah. Tapi barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ini bisa meluruskan sejarah yang hampir saja dipahami oleh anak-anak kita, bahwa Nabi itu hijrah di tanggal 1 Muharram dan hadirnya esensi hijriah hanya sebatas identitas. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.